Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, apa saja program kerja dari Nasuko Jilid 2 khususnya di tahun 2019. Dan kita lanjutkan bersama Pak Nanan. Pak Nanan, pariwisata itu salah satu titik minat orang ke Lubuk Linggau begitu. Ya. Lalu seperti pada saat kampanye, salah satunya programnya adalah membuat pantai dan itu selalu ditanyakan sama masyarakat. Pantainya seperti apa dan di mana? Bisa dijelaskan? Ya, jadi berkaitan dengan pantai itu kan jangan menggambarkan bahwa kita akan mengalihkan laut ke kota Lubuk Linggau. Tidak. Jangan saya pantai seperti alami sebenarnya begitu. Ini nanti ada danau kita buat dan satu sisinya kita bentuk seperti pantai. Jadi pantai buatan, mungkin dari pasirnya, dari juga pohon-pohon yang ada di sekitar situ yang seperti pohon-pohon di pantai. Ya. Nah, kemudian juga nanti kita lengkapi dengan resort, dengan macam-macam yang bisa memberikan nuansa tersendiri dari danau buatan yang dilengkapi dengan pantai buatan. Jadi danau buatan yang dilengkapi dengan pantai buatan. Artinya danaunya juga danau buatan, pantainya pantai buatan. Nah, ini yang akan kita bangun. Dan kita jangan melihat bahwa itu pemborosan karena menganggarkan uang yang banyak. Enggak, saya tetap upayakan kalau bisa tidak pakai anggaran pemerintah. Karena lagi kita upayakan dengan pihak ketiga. Tapi sulit buat di Linggau ini. Kenapa? Karena kita sudah mencoba untuk membangun wisata ini dengan memancing dulu. Ya, kalau di kota-kota lain sudah enak, swastanya bisa berani masuk, karena yakin mereka bahwa potensinya ada. Nah, kita ini kan baru ingin meyakinkan. Kita menumbuhkan keyakinan. Kalaupun tidak jadi masalah juga kalau pakai dana kita. Kenapa? Karena berapa banyak tenaga kerja nanti akan tersedot di sana. Dan berapa banyak juga perputaran perekonomian itu akan berputar di wilayah itu. Ini yang menjadi ukuran. Saya contohkan. Membangun jembatan di Batu Urip itu kita habis kurang lebih total 50 miliar. Kalau kita lihat secara ekonomis nggak ada untungnya. Ya, apa sih? Ya kan? Gitu. Apa untungnya? Nggak ada, orang cuma lewat belanja pun nggak ada, orang situ jualan pun nggak ada. Ya, untuk parkir pun nggak ada. Ya. Tapi kawasan ini orang tentu bisa berjualan. Tentu tukang ojek pun bisa dapat hasilnya. Lebih mudah. Tentu juga tukang parkir pun bisa. Tukang ngamen pun ada. Tapi coba lihat jembatan Batu Urip yang dibangun 50 miliaran semuanya lebih untuk semuanya itu. Nggak ada yang jualan situ. Nggak ada dampak ekonomi yang langsung. Walaupun itu punya unsur pemanfaatan juga pasti. Ya, baik itu mengurangi lalu lintas dan sebagainya ya. Dan mempercepat orang berlalu lintas juga ada, pasti ada manfaat. Cuma secara ekonomis maksudnya. Nah, jadi ini yang mungkin akan kita lakukan ya. Tapi itu akan kita lakukan secara bertahap. Lokasi sudah ada. Lokasi kita sudah ada. Masih dirahasiakan atau bisa dibocorkan? Masih sudah bisa dibocorkan sedikit-sedikit lah. Yaitu di kawasan utara. Ya, dan insya Allah tahun depan kita baru pembukaan areal dulu, pembentukan badan jalan utamanya, kemudian baru lane clearing. Ya, kedepannya lagi mungkin di 2020 baru mulai pelaksanaan pembangunan. Untuk pantai buatan sendiri, pantai danau buatan sendiri, kita melakukan observasi sampai ke Singapura begitu? Enggak Singapura, kita ke Bintan. Ke Bintan. Ya, Bintan itu bukan pantai, dia kolam renang dilengkapi dengan pantai buatan. Tapi dia itu semuanya investasi asing. Betul. Nah, kita susahnya agak cukup mahal mereka membuat itu. Kita tidak seperti itulah. Cuman saya ingin melihat aja bagaimana mereka mendesain sehingga pasir laut itu tidak habis di kolam tersebut. Dan bagaimana dan banyak lagi tempat-tempat lain, dan tidak hanya di Bintan kok ya. Di Palembang saja kita bisa lihat bagaimana danau Jakabaring itu yang di sebelahnya ada poli pantai itu dan sebagainya. Itulah ilustrasi kita awalnya ya. Nah, kita yang penting itu tadi nanti
ada satu sisi dan pantai danau itu yang kita desain sedemikian rupa yang memiripi pantai. Dan disesuaikan dengan kondisi Lubuk Linggau. Bukan laut yang dipindahin ke Lubuk Linggau. Jangan sampai masyarakat ini pantai seperti apa gitu. Ya. Oke. Dan tidak hanya pantai saja. Apa? Nanti kita ada juga sedang dalam tahapan penggarapan. Tahun depan kita sudah mulai membuka Linggau Eco Green Park yang mungkin akan dilengkapi dengan kebun binatangnya. Wow, ini keren sekali. Memang Go Green ini juga untuk menyelamatkan udara kita ya. Oke, Pak Nanan. Dari sektor pariwisata, contoh saja, inklinator kita. Masyarakat tidak semuanya merasakan dampak dari pembuatan tersebut. Kenapa sih kita tidak bisa begitu masyarakatnya? Lalu, dan di samping itu, pariwisata kita buat, pemerintah sudah baik-baik membuat, ataupun taman kota, tapi masih banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab nih, dirusak. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau? Ya, itulah tantangan kita. Ya, tantangan kita kita sadari bahwa membangun wisata itu nggak gampang. Ya, Bali, Jogja, Sumatera Barat, Bukit Tinggi dan sebagainya itu bukannya bangun wisatanya mereka cokok-cokok udah terbangun. Dan mereka diuntungkan ada dengan puluhan alam tahun, ada ratusan tahun, dan dia diuntungkan dengan faktor alam yang memang sudah menunjang dan sebagainya. Masyarakatnya sudah terbentuk dengan sedemikian rupa. Nah, kalau kita ini dari yang nol, nggak ada wisata Linggau ini cuma satu, dulu tuh waterfang. Dan sekarang pun sudah ditinggalin waterfang itu, karena waterfang itu akan kita kejar terus karena itu punya balai, jadi masih kuasa daripada balai. Betul. Nah, akhirnya kita membangunlah bagaimana orang punya bukit, tapi bukit kita lain daripada yang lain. Orang punya masjid, tapi masjid kita lain dari yang lain. Orang punya banyak air terjun, bagaimana kita bisa menginovasinya air terjun itu lain daripada yang lain. Makanya pilihan kita membuat inklinator. Inklinator itu sebenarnya itu memang hal yang sangat berisiko tinggi. Betul. Makanya kita di awal itu hanya untuk atlet daripada sepeda gunung. Awalnya. Untuk memudahkan mereka. Setelah memenuhi beberapa tahapan tes ataupun uji cobanya nanti, baru kita buka untuk umum. Itu sebenarnya tahapannya. Nah, saya kasih gambaran. Membangun inklinator itu butuh waktu saya 4 tahunan. Kenapa? Tahun pertama saya baru mempersiapkan. Tahun kedua saya baru minta izin. Betul. Minta izin dengan Menteri Kehutanan karena itu Taman Nasional. Betul. Itu kurang lebih 1 tahun. Itu dengan Pusda. Pusda baru dibentuk juga. Pusda baru dibentuk, terus minta izin dengan Menteri Kehutanan, baru dapat izin baru tahun ketiga membangun. Pas kita bangun, itu juga nggak segampang yang kita pikirkan. Ada kendala-kendala. Banyak kendala-kendala, barang hilang lah, dicuri orang lah di atas. Kenapa apa? Yang kita bangun tuh di daerah dangerous. Betul. Di daerah yang sangat berbahaya sekali. Berapa kali kehilangan barang dan sebagainya. Itu tadi yang saya bilang. Nah, yang keempat, kita baru mau uji coba. Uji coba dengan kegiatan-kegiatan sepeda gunung yang ada. Nah, harapan kita kemarin itu sepeda gunung untuk Asian Games di Lubuk Linggau. Ternyata pilihannya lain. Pilihannya memang di Subang apa di mana itu. Kenapa? Karena memang IPB isinya berharap kita dapat mendulang emas. Nah, kenapa di Linggau tidak dipakai? Karena sirkuit Linggau ini sangat ekstrim. Betul. Jadi nggak bisa ada ukuran bahwa kita ini dapat emas apa enggak. Kalau di sirkuit di Subang bisa ada ukuran. Oh, mereka nih bisa dapat emas asal kita latihan terus. Orang tidak begitu. Nah, di sirkuit kita sudah dicoba berapa kali mereka latihan kejuaraan ini, ternyata nggak bisa jadi ukuran. Karena kenapa? Sirkuit kita paling ekstrim, terekstrim se-Asia ini. Ya, jadi ini ya juara dunia pun kemarin yang dari Skotlandia apa dari mana itu kan? Ternyata Pate apa namanya itu ya. Kemarin dia pertama juara, habis itu nggak juara lagi karena ngukurnya susah. Betul. Karena sirkuitnya memang ekstrim. Ya? Nah, ini makanya dipindahkan. Akhirnya tahun keempat ini kita baru uji coba. Nah, mau jalan tahun kelima kan saya harus berakhir jabatan. Betul. Berakhir jabatan kemudian juga lumayan lama juga ganti oleh
oleh PJ. Wali kota, okay. Nah, akhirnya baru tahun depan ini saya mau optimalkannya lagi, ya. Belum lagi sentuhannya dengan perusahaan daerah. Perusahaan daerah yang seharusnya itu lebih konsen lagi nanti ke depan. Okay. Nah, makanya solusinya adalah ke depan itu tetap kita benahi terus sampai ya. Safety-nya aman. Betul. Safety. Keamanan yang paling penting. Saya buka untuk umum, tahu-tahu orang ambruk di situ. Percuma begitu ya. Orang ada kecelakaan di situ. Ya, balik-balik, mendingan saya dikatain orang daripada ada orang linggau atau ada orang mana gitu ya. yang naik di situ celaka. Betul. Ya, saya nggak mau. Setuju. Mendingan saya dikata-katain orang. Ya, biarin aja. Karena kan membangun wisata ini tidak gampang. Ide itu yang susah itu. Bukannya soal itunya, idenya. Dan itu belum pernah dibangun di tempat lain. Okay. Nah, kedua nanti baru kita benahi, baru nanti Prusda setelah penuh, tahun ke depan kita bangun pendopoan di atas ya, sehingga itu bisa menambah daya tarik lagi buat Bukit Sulap. Insya Allah doain lah. Amin. Ya. Kita sebagai warga Kota Lubuk Linggau akan mendoakan dan juga melalui Sebaiknya Data jadi masyarakat tahu nih Pak Nanan. Ya. Kenapa sih sampai sejauh ini inklinator tidak bisa dirasakan masyarakat umum begitu? Ternyata alasannya kita sudah bisa mendengarkan. Kalau aset-aset yang lain seperti air mancur dan sebagainya itu juga akan kita benahi semua. Betul. Ya. Tapi ya itulah masyarakat. Kita butuh waktu. Betul. Tempat lain air mancur orang malah hilang. Ya tempat kita enggak cuma dirusak, enggak apa-apa lah, enggak jadi masalah. Betul. Ya itulah tantangan. Lama-lama nanti masyarakat kita akan sadar sendiri. Pariwisata, itu yang kita harapkan ya. Oke. Dan itu menjadi PR juga dan tantangan ya bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau. Termasuk nanti sport center, ya itu apa sih akan kita benalah, nggak mungkin tidak. Karena 5 tahun lalu saya anggap saya baru belajar membangun. Oke. Tapi ke depan melihat medannya dulu begitu ya. Oke, itulah alhamdulillah ini Nasuko masuk ke jilid 2 begitu Pak Nanan. Kembali ke faktor pariwisata, kita fokus dulu di sini ke pantai tadi. Ataupun di tempat lain Pak Nanan. Masalah keamanan ini sendiri ada yang dirusak. Apa yang akan kita lakukan? Kita bekerja sama dengan instansi terkait gitu. Karena ini dari dulu taman yang sedikit atau lampu kota itu rusak karena masyarakat itu sendiri gitu. Apa yang akan kita lakukan? Ya itu tadi saya ungkapkan bahwa itu tantangan kita lah. Ya tantangan kita memang artinya secara konstruksi kita harus membuat sesuatu itu dengan aman. Okay. Dengan memang seperti contoh kalau kita bikin sesuatu nggak ada pagar pasti kena gitu kan. Yeah. Makanya kita harus pagarin. Yang kedua kita harus bikin ini lampu. Kalau lampu pun jangan pendek-pendek, harus tinggi-tinggi. Jadi konstruksinya dulu, gitu ya. Okay. Baru nanti kita bekerja sama dengan membangun kepedulian. Insya Allah lah. Saya pikir tahun-tahun ke depan ini masyarakat Linggau sudah bisa menerima bahwa pembangunan itu seharusnya kita jaga. Ya, dan mari kita peduli kalau ada orang-orang yang ingin merusak daripada aset yang sudah kita buat sedemikian rupa. Oke, masalah kepedulian. Mungkin ada masyarakat yang peduli tapi tidak tahu harus kemana melapor begitu. Apakah ada program-program dari pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Nasuko Jilid 2? Kita membuka Smart City tadi, apakah ada online kontak person begitu? Oh, misalnya ada yang ingin melapor, apapun itu kita punya. Ya, nanti tahun depan kita mulai dengan Smart City, walaupun terlambat. Karena kenapa? Inovasi ini berkejar-kejaran terus. Ya, kita nggak bisa lagi. Udah hampir seluruh Indonesia ini ya pemerintahan ini berkejar dengan inovasi. Ya. Dan kita terlambat untuk inovasi Smart City ini. Betul. Tapi tidak apa-apa. Kita buat untuk Linggau ini Smart City-nya menyeluruh. Jadi semua sektor akan kita buat Smart City. Karena kenapa kita 5 tahun belum bisa? Karena dulu kita baru membenahi infrastrukturnya dulu, sarana prasarana. Tapi 5 tahun ini, tahun ke depan ini, insya Allah kita mampu untuk melakukan itu. Jadi terlambat tidak apa-apa, yang penting kita lebih siap untuk nanti ke depan menerima kenyataan terhadap Smart City tersebut. Ya, kita ketinggalan banyak sekarang. Betul. Orang bekejar-kejaran untuk inovasi. Kita baru mau mulai tapi tidak apa. Daripada kita sudah mulai, sebagian sudah mulai. Tapi orang sekarang udah lebih dari gitu ya. Lebih mengejar lagi kan. Hanya kita harus kejar-kejaran terus sekarang ke depan. Baiklah, Pak Nanan, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang semakin seru ini, tapi kita kembali istirahat. Ya. Pemirsa Silampari TV, tetaplah bersama kami. Sebaiknya Anda tahu akan kembali setelah jeda berikut ini.